Shalom anak-anak. Tanpa terasa kita akan memasuki tahun yang baru. Kak Fanglan merasa bersyukur karena semua anak-anak sudah setia mengikuti ibadah sekolah minggu secara online setiap minggunya. Kak Dani juga bersyukur karena semua anak-anak sangat aktif dan semangat mengerjakan kuis dan aktivitasnya. Semuanya keren-keren. Kami juga berterima kasih buat papa, mama yang sangat setia mengingatkan dan mendampingi anak-anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Kami juga berterima kasih buat papa mama yang sudah sangat setia mendampingi dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Karena itu, jangan lupa tahun 2021 anak-anak masih harus mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Jadi, tetap setia dan juga semangat ya untuk beribadah di sekolah minggu GKI Emmaus. Selamat Natal 2020, selamat menyongsong tahun yang baru. Tuhan sertai anak-anak. Shalom adik-adik, selamat pagi semua kalian yang ada di rumah. Gimana? Sudah siap untuk memuji Tuhan hari ini? Halo? Kakak-kakak di sini sudah siap nggak memuji Tuhan hari ini? Kak Grace? Ya, sama-sama kita akan mengikuti ibadah pada hari ini ya. Tidak terasa ya, kita sudah kurang 4 hari lagi kita akan memasuki tahun 2021 ya. Mungkin sekian bulan kita nggak bisa ke gereja, akhirnya kita hanya bisa ibadah di rumah ya. Tapi meskipun kalian ibadahnya di rumah, Tuhan itu melihat hati kita ya. Jadi kalian mau ibadah di gereja ataupun di rumah, selama hati kita itu sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan pasti berkenan ya untuk setiap penyembahan dan pujian yang kita naikkan. Oleh karena itu sama-sama kita akan awali ibadah kita hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Kita mau katakan pada Tuhan bahwa hati kita saat ini penuh dengan nyanyian, penuh dengan sukacita kepada Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyikan Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Kita ulangi satu kali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Oke, kita akan berdoa sama-sama untuk mengawali ibadah kita. Kak Mega akan pimpin kita dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau memuji nama Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya
sukacita yang dari Tuhan ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kira-kira kalau disayang papa mama seneng nggak ya? Kalau Kak Mega, disayang papa mama seneng nggak? Seneng Kak. Nah, kalau Kak Grace? Seneng banget. Ya, pasti kita semua seneng kalau disayang papa mama. Apalagi kalau yang menyayangi kita itu Tuhan Yesus. Pasti hati kita sangat senang. Nah, demikian juga Tuhan Yesus itu juga akan senang kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya. Nah, sama-sama kita nyanyikan lagu Aku Disayang Tuhan. Dan kita akan nyanyikan bersama gabung dengan Yesus Kekasih Jiwaku untuk menunjukkan bahwa memang kita itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya. Oke, sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Nyanyi glory, glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, puji Tuhan. Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Kita ulangi, Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Nah, adik-adik, saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Nah, persembahan dapat diberikan dengan cara men-scan barcode yang ada di sebelah sini, ya. Atau nanti kalau kalian yang nggak bisa transfer, nanti pada waktu kita sudah diizinkan kembali ibadah secara offline di gereja, silakan kalian bawa persembahannya dan nanti kalian bisa masukkan di kantong persembahan. Oke, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Beri Syukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian lagi sebelum firman Tuhan disampaikan. Kita akan pujikan lagu Jiwaku Terbuka Untukmu. Jiwaku
singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu, Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Adik-adik, sama-sama kita mau tutup mata, lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan kami boleh memberikan persembahan kepadamu ya Bapa. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau menyiapkan hati kami, Engkau menyiapkan telinga kami dan pikiran kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak yang nanti akan memimpin firman nanti ya Bapa, kiranya Engkau menyertai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya Kak Diana mau bertanya kepada semua anak-anak ya. Di sebelah kiri Kak Diana ada gambar apa? Yuk, pasti bisa menjawab. Betul sekali, gambar gereja. Nah, anak-anak, setiap hari Minggu sebelum kita pandemi, kita datang ke gereja. Apa yang dilakukan anak-anak di sana bersama Kak Diana dan semua kakak-kakak? Betul sekali. Di sana kita bernyanyi bersama dengan teman-teman untuk memuji nama Tuhan. Lalu, apa lagi yang dilakukan ketika kita berada di gereja? Betul sekali. Kita berdoa artinya kita berbicara kepada Tuhan, ya. Terus apalagi yang dilakukan? Betul sekali, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, Kak Diana bersama anak-anak semuanya kita diajari nih, apa sih yang Tuhan mau kita kerjakan selama kita ada di dunia ini ya. Nah, sekarang lihat nih yang di sebelah kanan Kak Diana. Gambar apa yo? Pinter-pinter semuanya. Di dalam gereja kita juga akan memberikan persembahan berupa uang. Karena apa? Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Lalu uang yang kita kumpulkan bisa dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu GKI Emmaus. Wow, luar biasa ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ternyata bukan hanya kalian loh yang suka ke gereja. Tuhan Yesus juga senang ke gereja. Dan Tuhan Yesus senang ke gereja karena diajari oleh ayah dan ibunya. Nah, anak-anak mau tahu ceritanya? Yuk, sekarang kita ambil Alkitabnya. Bagi anak-anak yang kelas kecil bisa dibantu sama papa mamanya. Kita buka dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 41 sampai 52. Judulnya adalah Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Sedangkan tema kita pagi ini Yesus di bait suci, gitu ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, di sini dikisahkan bahwa Tuhan Yesus itu sudah berumur 12 tahun. Usianya anak-anak kelas tunas ya. Nah, usia 12 tahun, Tuhan Yesus masih senang membantu ayahnya bekerja. Lalu dikisahkan di sini, setiap tahun ayah dan ibunya juga selalu membawa Tuhan Yesus pergi ke bait Allah di Yerusalem. Nah, di kisah ini dikatakan bahwa pada hari raya Paskah,
Tuhan Yesus bersama ayah dan ibunya dan juga semua rombongan yang ada pergi ke Yerusalem, ya. Mereka pergi bersama-sama, lalu mereka tiba di Bait Allah. Nah, karena mereka pergi secara rombongan, tentunya dong di Bait Allah begitu banyak sekali orang, ya. Apa yang dilakukan mereka di sana? Mereka beribadah. Apa yang dilakukan juga mereka di sana? Mereka juga memberikan persembahan korban di sana. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ketika mereka sudah beribadah, memberikan persembahan yang terbaik, tentunya mereka kembali ke kota mereka. Mereka berangkat bersama-sama rombongan, pulang pun bersama-sama rombongan. Ketika dalam perjalanan pulang bersama dengan para rombongan, mereka, siapa ini mereka? Ayah dan ibunya Tuhan Yesus. Tiba-tiba melihat Tuhan Yesus tidak ada. Mereka bertanya kepada orang-orang yang ada di dalam rombongan itu, tetapi mereka tidak menemukan. Karena tidak menemukan, tentunya mereka panik. Lalu apa yang dilakukan? Mereka akhirnya kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk mencari Tuhan Yesus. Setelah 3 hari, ayah dan ibunya menemukan Tuhan Yesus. Di mana anak-anak? Betul sekali, di Bait Allah. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Bait Allah? Ternyata Tuhan Yesus sedang berbicara dengan para imam di sana. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, dikatakan di dalam ayat 47, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Bahkan orang tuanya sendiri itu sampai tercengang-cengang melihat Yesus yang bisa bertanya jawab dengan para imam. Lalu ayah dan ibunya menghampiri Tuhan Yesus dan berkata di dalam ayat 48, "Nak, mengapa kamu berbuat demikian? Bapamu dan aku ini cemas mencari engkau. 3 hari loh dicari-cari, ya, ternyata ada di Bait Allah." Tapi apa jawaban Tuhan Yesus? Anak-anak bisa melihat di dalam ayat 49. Dikatakan, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Itu jawaban Tuhan Yesus. Tetapi ayahnya tetap menyuruh Tuhan Yesus untuk segera pulang bersama dengan mereka. Dan Tuhan Yesus menuruti perintah ayah dan ibunya untuk pulang. Akhirnya ayah dan ibunya bersama Tuhan Yesus pulang bersama ke kota Nazaret. Anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan juga mencatat di dalam ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Anak-anak yang dikasih Tuhan, Yesus pada waktu usia 12 tahun mengajari kita tentang pentingnya mencintai firman Tuhan dan pentingnya belajar firman Tuhan. Demikian juga dengan kita. Nah, mungkin saat ini kita kan belum bisa datang ke gereja ya, karena situasi pandemi. Jadi saat ini hampir 10 bulan kita bersama-sama beribadah di rumah masing-masing. Ingat anak-anak, Kak Diana bersama semua anak-anak sekolah minggu ketika beribadah di rumah masing-masing harus beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Ketika bernyanyi harus sungguh-sungguh, ketika berdoa harus sungguh-sungguh, ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan harus juga sungguh-sungguh, ya. Nah, kalau nanti kita semua sudah bisa beribadah di gedung gereja GKI Emmaus, maka yang harus diingat apa? Gereja bukan tempat untuk bermain dan juga bukan tempat untuk ganggu-ganggu kawan, begitu ya. Tetapi apa? Di gereja kita harus sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh juga dalam memuji Tuhan, dan sungguh-sungguh untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kak Diana yakin semua anak-anak sekolah minggu GKI Emmaus pasti bisa melakukannya, karena anak-anak sekolah minggu GKI Emmaus adalah anak-anak yang luar biasa, selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan, ya. Baik, mari kita sama-sama
berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan pagi ini yang mengajarkan kami untuk mencintai rumah Tuhan. Dengan cara sungguh-sungguh kami memuji Tuhan, sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, dan sungguh-sungguh berdoa. Kalau saat ini kami semua masih harus beribadah di rumah masing-masing, tolong kami anak-anak-Mu untuk sungguh-sungguh beribadah hanya kepada Tuhan. Berkati semua anak-anak sekolah minggu, berkati papa mama, berkati keluarga-keluarga anak-anak sekolah minggu, dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, apa yang paling ditunggu-tunggu oleh anak-anak? Betul sekali, aktivitas ya. Buat anak-anak kelas kecil, boleh minta tolong papa mamanya ya, mengerjakan aktivitasnya dengan rapi, dengan baik ya. Untuk anak kelas besar bisa membuka kembali Alkitabnya, lalu membaca ayat demi ayat. Kerjakan setiap soal dengan teliti. Lalu setelah itu apa? Lakukan seperti apa yo? Difoto. Setelah itu kirim ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. Kak Diana bersama semua kakak-kakak guru sekolah minggu menunggunya. Baik, oke. Selamat hari Minggu, selamat mengerjakan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik semuanya. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru. Hari ini kita akan membuat kartu ucapan selamat tahun baru. Bagaimana caranya? Yuk ikutin Kak Erika. Bahan yang kita perlukan: 2 warna kertas tipis, 2 warna kertas tebal, pulpen, gunting, lem, benang, penggaris, dan sisa kertas kado. Pertama, ini kita lipat kertasnya. Ini juga kita lipat. Kita sisihkan. Yang ini kita ukur 3 cm. Kita buat lagi 3 cm. Ukur dari sini 3 cm. Ini juga 3 cm. Kita gunting. Kita buka. Lipat seperti ini. Kita buat dari kertas kadonya, ukurannya 6 sama 3 cm. Kita potong. Hasilnya seperti ini. Kita tempel di sini ya. Sekarang kita buat hiasan yang di atas ini ya. Kita
Kita pakai kertas yang tipis. Kita potong. Kita lipat. Kita lipat. Kita gunting. Yang biru juga. Sama. Jadinya seperti ini. Terus kita lipat lagi. Kita lipat. Kita lipat. Kita buat pola love. Kita gunting ya, mengikuti polanya. Jadinya seperti ini. Yang biru juga ya, sama, kita buat seperti yang warna kuning. Supaya besarnya sama, kita boleh pakai yang warna kuning untuk membuat polanya. Kita gunting sama. Setelah itu kita lem ya. Lemnya warnanya bergantian. Kita tempelkan yang warna biru. Warna kuning. Jadinya seperti ini. Terus kasih lem. Ini juga kasih lem. Kita tempelkan di sini. Jadinya seperti ini. Kita kasih benang ya. Kita kasih lem. Benangnya kita tempel di sini. Sekarang kita buat hiasan awannya dari kertas sisa tadi. Kita buat awan.
kita gunting. Setelah jadi awannya, kita tempel di sini. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang kita tulis Happy New Year. Nah, Happy New Year. Kita kasih garis-garis ya. Kalau adik-adik mau diwarnai juga boleh pakai pensil warna. Jadinya seperti ini. Terus kita tempel di sini ya. Ini kita kasih lem. Seperti ini hasilnya. Jangan lupa foto diri dan hasil aktivitas kalian kirim ke guru kelas kalian masing-masing. Sampai ketemu minggu depan. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.